sahurnya. Tasya? Oh, Tasya 3 piring. Zafira? Zafira kemana? Zafia juga enggak berangkat. Oke. Udah? Puasa semua hari ini?
seperti ini, maka dia bisa jadi sudut lancip, bisa jadi sudut tumpul. Ya, kalau ini termasuk sudut lancip. Pokoknya kalau patokannya adalah sudut siku-siku. Ya. Kalau seperti ini berarti sudut lancip. Kalau seperti ini tumpul. Tahu ya, ada 3 doang. Kalau lurus berarti sudut lurus 180. Ayo, yang ditaruh kepalanya diangkat. Oke. Titik B disebut titik sudut atau pangkal karena merupakan titik berpotongan atau pertemuan dari kedua kaki. Oke, lanjut ya. Kita lihat gambar monster apel selanjutnya. Besok lagi Bu Munfa mau pajang foto kalian aja ya di. Oke. Lanjut, nama sudut. Nah, nama sudut diberikan berdasarkan huruf-huruf yang tertera pada ujung-ujung garis. Nama sudut pada gambar di atas adalah sudut Q. Ditulisnya, kalau Bu Munfa bilang sudut Q, berarti kamu nulisnya gambar sudut kemudian huruf Q. Kalau Bu Munfa bilang sudut A, berarti tulis sudut A. Ini melambangkan sudut, gitu ya. Kalau nggak perlu kamu nulis S, U, D, U, D, U, D, U, T, nggak usah. Pakai lambang seperti ini aja, simbol. Dibacanya sudut A dan sudut Q. Jadi sudut pada gambar adalah bisa ditulis sudut I atau bisa ditulis juga sudut PQR. Ya, tersusun dari P, I, dan R. Lanjut. Macam-macam sudut seperti yang tadi, yaitu sudut apa yang pertama? Siku. Sudut yang terbentuk dari ruas garis yang saling berpotongan tegak lurus, ya. Ini namanya sudut siku. Ini gambarnya seperti ini, tegak dan lurus. Sudut siku, diingat-ingat. Ya, lanjut. Yang kedua adalah sudut lancip. Kalau tadi tegak lurus, kalau sudut lancip seperti ini, lancip ya. Lebih kecil dari sudut siku. Itu namanya sudut lancip. Bisa ya? Lanjut. Sudut tumpul lebih besar dari sudut siku. Kalau siku kan begini nih kan? Nah, iya enggak? Nah, sedangkan di gambar ini dia kesini garisnya, maka itu namanya sudut tumpul. Iya, itu enggak apa tuh bahasanya. Udah.